welcome back to my channel. Thank you so much buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya nonton YouTube channel aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku pengen nge-share sesuatu yang sering banget ditanyakan oleh para newbie di perlogam muliaan. Nah, karena aku jualan logam mulia dengan berbagai macam merek, jadi banyak teman-teman yang baru pengen mengenal logam mulia tuh bertanya-tanya gitu. Oke, pertanyaan seperti apa? Let's check it out. Yang perlu kalian ketahui, ada dua jenis yang berada di pasaran untuk Antam sendiri. Itu ada jenis retro dan juga ada yang certicard. Nah, untuk yang retro itu kemasannya kemasan plastik. Emasnya bisa kalian pegang dan juga sertifikatnya itu berupa kertas seperti ini. Tuh, kertas gini ya. Kemudian untuk yang certicard itu seperti ini, dia berbentuk press. Jadi udah nyatu dengan sertifikatnya udah di belakang dan juga disertai dengan QR code. Nah, kalian bisa cek asliannya dengan menggunakan aplikasi khusus yang bernama CertiEye. Oke, jadi ada certicard dan juga retro. Oke, istilah-istilah dalam peretroan yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, ada namanya retro berdiri atau retro portrait. Jadi kalau retro berdiri itu namanya sama dengan retro portrait. Ini bentukannya. Ada juga dia retro landscape atau retro bobo. Dia rebahan gini dan tulisannya memanjang, bukan berdiri. Ya, tapi aku nggak punya contohnya. Dan ada retro bulat. Ada juga yang sebut Red Bull kalau disingkat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, kamu punya Red Bull nggak? Red Bull itu artinya retro bulat. Sama dengan retro, certicard juga memiliki istilah-istilah sendiri. Nah, yang pertama kali dikeluarkan adalah Antam Press certicard yang seperti ini. Nah, ini namanya certibol atau certibolong. Kenapa disebut bolong? Karena kita bisa lihat bedanya ya kan. Kalau ini dia tertutup. Nah, ini ada bolongannya di tengah transparan, makanya disebut dengan certicard bolong atau disebut dengan certibol. Ini keluaran tahun 2018, 2019 mereka udah keluarin seperti ini dan udah tidak diproduksi lagi. Makanya kadang di pasaran itu ada yang mematok harga tinggi karena mereka menganggap bahwa this is limited editions dan udah nggak diproduksi lagi gitu, jadi harganya lebih tinggi untuk sebagian orang ya. Tapi kalau memang kalian dapat harga ini lebih murah, udah ambil aja gitu. Terus mereka keluarin lagi Antam untuk kemasannya seperti ini, putih, makanya kita sebut dengan Antam Certicard Albino. Jadi kalau ada yang nanya albino, oh berarti ini ya. Untuk emasnya sendiri sama saja tapi berbeda kemasan gitu, dan harganya kadang juga ngaruh gitu. Walaupun sebenarnya aku mikir ya kemasan itu seharusnya tidak mempengaruhi harga. So be a smart buyer. Oke. Nah, kemudian setelah ada Antam albino, keluarlah Antam yang begini. Ini emang gak ada namanya sih, udah Antam gitu doang. Tapi yang paling happening banget sekarang buat temen-temen yang selalu nanya Antam yang ada tanda ininya nih. Tuh, ada tanda merah. Jadi mereka sebutnya adalah Antam RM Red Mark. Red Mark ini keluaran tahun 2020, 2021. Nah, banyak buyer yang awal-awal nabung emas, mereka selalu nanya, itu keluaran 2020, 2021 nggak sih gitu. Pengennya selalu pengen keluaran terbaru. Padahal untuk emas sendiri, ya itu tidak ngaruh mau keluaran berapa aja kan, yang penting emasnya murni gitu, emasnya sama 99. So jangan beli kemasan ya. Tapi kalau buat kolektor mah bebas ya, namanya juga mau koleksi, jadi terserah Anda. Ada yang suka koleksi red certibol, ada suka koleksi yang albino, ada juga suka yang koleksi RM. Berbeda dengan kemasan retro, ketika masih bisa dipegang-pegang, ditimang-timang, bisa dijadiin kerokan juga. Ya, namanya juga sultan ya. Sultan mah bebas. Oke. Dijadiin kerokan gitu. Nah, untuk yang certicard itu
itu gak bisa dibongkar-bongkar, jadi udah begini doang. Nah, oke, kebetulan ini aku kasih plastik biar nggak lecet gitu ya. Nah, untuk mengamankan kulit arinya ini sebenarnya ada plastiknya. Nah, untuk plastik itu sendiri nggak apa-apa kalau misalkan udah kebuka juga nggak apa-apa, asal kemasan ininya, yang ininya ya jangan dibuka. Kadang ada juga tuh orang yang penasaran sama dalamnya ini asli apa enggak sih, dibuka sama dia tuh, you know what, itu akan memberikan dampak yang buruk kalau kalian jual emasnya itu dipotong nanti sama Antam atau orang-orang lain nggak akan mau terima emas kalian. Jadi buat teman-teman yang pengen pegang-pegang emasnya udah beli retro aja. Tapi kalau kalian pengen seperti ini, emasnya tidak boleh dibuka-buka. Nah, untuk harga sendiri, Antam Retro itu lebih murah ketimbang Antam Certicard ya. Lebih murah mungkin karena biaya cetaknya tidak seperti press ya kan. Jadi ini lebih murah daripada Antam Certicard. Tapi Antam Retro pun ada loh yang lebih mahal ketimbang Certicard. Contohnya Antam Bulat. Kenapa? Karena Antam Bulat tuh sudah tidak diproduksi lagi. Sebenarnya ini juga sudah tidak diproduksi lagi, tapi masih banyak beredar di pasaran, jadi barangnya nggak langka. Sedang ini barangnya langka, banyak orang yang menganggap ini adalah barang kolektor. Jadi mereka menghargai ini adalah harga kolektor, bukan harga orang yang menginvestasikan dananya. Jadi buat teman-teman kalau pengen investasi, ya pilihlah harga yang paling dekat dengan buybacknya. Oke, paling dekat dengan buybacknya. Oke, sekian dulu sharing kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan pengen ngasih tambahan juga boleh banget. Aku seneng banget buat kalian yang sudah berpartisipasi. I would like to say thank you so much. Jangan kapok, terus pantengin YouTube channel aku. Dan juga buat teman-teman yang masih kurang puas, aku mohon maaf. Kalian boleh kasih pertanyaan, nanti aku bakal jawab. Aku coba untuk ngejelasin lebih detail lagi. Thank you so much and see you next time.